Wahai para umat audio sekalian, testing. Kali ini kita maaf berlibet. Kali ini kita nggak bakal ngomongin audio dulu. Cuman saya ngeliat kita itu mendapatkan cerita yang menarik pada saat di IMS kemarin, tapi tidak ada hubungannya dengan audio mobil, tapi berhubungan dengan sepeda. Jadi kalau di luar negeri itu, di negeri Belanda, sepeda itu adalah sarana transportasi yang sangat bagus. Ini adalah salah satu gambaran dari negeri Belanda yang memang kotanya itu diciptakan buat para yang naik sepeda. Kemudian saya itu melihat di negara lain, seperti misalnya negara yang menggunakan sepeda itu sebagai sarana rekreasi seperti Indonesia. Sepeda itu adalah sesuatu yang bentuknya kebalik. Kalau Jeremy Clarkson dulu kan bilangnya, kalian tuh kalau yang masih pada naik sepeda itu berarti nggak mau beli mobil ya, orang kere semua. Cut the green wire. For God's sake, do not cut the red wire. It is imperative you cut the green wire. Cyclists, red and green. Learn the bloody difference. Di Indonesia kebalik. Orang yang punya duit itu berlomba-lomba sepedanya paling mahal. Ini adalah salah satu yang menyebabkan banyak sekali yang kena serangan jantung. Bodinya nggak mampu, meskipun kantongnya mampu. Jadi, di pembicaraan ini, saya melihat bahwa ada pesan-pesan penting buat para yang menggunakan sepeda. Saya nggak tahu istilahnya apa, I don't know. Saya orang audio soalnya. Itu melihat bahwa kalau kita itu bisa melakukan monitor dari body dan memberikan rating pada body kita sendiri ini, pada saat goes, begitu badan kita udah nggak mampu, ada warning, terus tiba-tiba teman kita tuh bilang, ayo masih genjot lagi, itu teman yang mampu, kalian ikutin warningnya aja, bikin parameter supaya badan itu ada yang memberikan peringatan jika digunakan secara berlebihan. Jadi ini adalah perbincangan yang menarik, kalian bisa simak. Tentunya nanti akan kita lanjutkan ke program audio seperti biasa. Jadi kemarin kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol, Mas. Ya. Cuman saya itu tertarik banget waktu dengan obrolan kita yang terakhir gitu loh. Mengenai Kita mulai obrolannya itu mulai dari kita ngobrolin sepeda listrik kemarin nih. betul. Ya. Sepeda listrik kan kalau ini kan kemarin dijelaskan konversi ya. Konversi, betul. Betul. Tapi sebelumnya, Mas, perkenalkan dulu namanya ke teman-teman di luar. Oh gitu. Nama saya Zaki. Saya kebetulan untuk mengumpulkan teman-teman komunitas sepeda, baik dari road bike, dari pesepeda jarak, teman-teman dari Audax, ada dari teman-teman komunitas road bike, kemarin ada dari BKTCC, besok malam ada dari Bremer CC, terus juga ini yang spesial juga dari teman-teman e-bike TV, Mas Hendra, yang beliau mengkonversi sepeda konvensional menjadi sepeda e-bike. Jadi kita kan nggak tahu ya, transportasi zaman sekarang itu kan menuntut kita itu menghemat energi banyak. Betul. Pertama, udah gitu, belum lagi sekarang itu ada jalur-jalur sepeda di ibu kota. Yes, betul. Iya. Lalu bagaimana caranya kita itu menggunakan sepeda supaya bisa jarak yang lebih jauh kan? Oke. Artinya kita bisa melakukan assist dengan Pedal assist. pedal assist. Betul, dengan motor ya. Iya. Dengan motor. Kan kemarin kan kita ngobrolnya tuh apa yang terjadi dengan sepeda-sepeda lama kita. Ya. Ya. Ini adalah salah satu contohnya nih, di mana dia itu bagian belakangnya Ini mic hubnya nih ganti di motor pedal assist. motor pedal assist. Ya. Kemarin itu yang saya bingung kan ini pedal gasnya di mana nih? Ternyata ada di stangnya. Ada. Iya. Jadi sebenarnya sebuah dilema ya sebenarnya sekarang kan orang, wah, dengan adanya e-bike, sepeda-sepeda kita
yang dulu nih jadi nggak kepake. Sebenarnya nggak juga, Nggak Mas. juga, iya, Nggak betul. juga. Ini kayak ini kan sebenarnya dari sepeda. Ya, emang di sini kita nggak boleh dagang, Mas. Haram Haram, dagang. Kita nggak boleh nyebut angka, nggak boleh bahkan kita menunjukkan toko ini nggak boleh. Karena Iya, ini iya, benar-benar iya. komunitas. Betul. Jadi ini kita sebenarnya sepeda folding konvensional yang sama teman-teman dari e-bike TV ini diubah menjadi sepeda yang dapat bergerak menggunakan baterai dan pedal assist juga gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya motor hub ini dijual di pasaran, tapi kan terkadang kita kan males bongkarnya karena pasti ada adjustment yang dibutuhkan itu. Betul. Tapi teman-teman dari e-bike TV ini memang apa ya bahasanya? Tukang ngoprek lah. Tukang ngoprek gitu. Tangan jahil. Tangannya tuh tangan terampil dan Terampil, akhirnya iya. kemarin kita juga coba, bahkan yang ini nih, wow, ini benar-benar out of the box nih. Ini torsi motornya juga cukup besar. Rasanya ini saya sudah mencoba sepeda-sepeda e-bike pabrikan ya. Ya, yang sudah Ini nggak kalah. Secara power, secara handling enak banget. Salut nih buat Mas Hendra nih, mantep. dia bisa memodifikasi sepeda Betul. powerful ya berarti. Powerful, benar-benar dia manfaat karena ini perubahannya sangat signifikan nih. Dari mulai baterai case-nya dia ubah, terus nih dudukan untuk motornya. Frame motornya oke. Ini benar-benar apa ya istilah? Chop. Jadi benar-benar dia potong, dia alas sampai linkage ini pun ada kalau saya lihat bentuknya ini sudah berubah nih. Terus sama panjang ini juga wheelbase ini berubah karena ini kalau menurut informasinya beliau ini adalah frame sepeda merek Patrol ya. Ya. Ban 26 inch. Sekarang dia menggunakan ban 29. Berarti secara logika ini akan lebih panjang nih kan antar titik sumbu ini dengan ini. Jadi otomatis ada penambahan nih. Nah, ini karena memang tangannya terampil sehingga beliau ini bisa Menciptakan proses manufaktur kayak benar gini ya. dan angle-nya ini emang bener-bener dibuat senyaman mungkin untuk kita melahap tanjakan enak, turunan mantap. Jadi kalau saya lihat dari fisiknya, malah saya pikirkan waktu kemarin kita lihat ini adalah sepeda yang sudah jadi, Mas. Oh gitu. Bukannya sepeda yang build dari Wah, scratch gitu. dia ada nih di channelnya ada Proses prosesnya pembuatannya ada. ya. Boleh dikunjungi e-bike TV ID ini nih. Oke, jadi buat teman-teman komunitas juga yang memang pengen melihat bagaimana cara membuat sepeda itu menjadi sepeda e-bike, bisa datang ke E-bike TV ID. e-bike TV ID. Dengan Mas Hendra. Nanti beliau yang akan kupas semua. Saya jujur aja terkagum-kagum nih waktu presentasinya beliau. Wow, ternyata ada orang gila kayak lu Mas ya, iseng bener. Kalau kita kan berpikir, alah udahlah beli aja. Tapi ternyata ada sebuah proses yang akhirnya menghasilkan sebuah karya. Ini karya menurut Iya, saya. betul. Kita kalau ngelihat tentang sepeda listrik itu akan jadi alat transportasi yang bisa sangat berguna. Kita nggak lihat bahwa yang kayak begini itu bakal mati di kemudian hari. Kan sepeda itu kan kalau Betul. orang-orang bilang kan adalah tren gitu kan. Betul, keren. Nah, tetapi untuk di luar sepeda yang memiliki motor listrik ini, kita juga ada pembicaraan menarik kemarin tuh, Mas. Iya. Pembicaraan kita itu adalah mengenai bagaimana aplikasi bisa memonitor Betul. manusia supaya dia itu tetap lebih stabil dalam sepeda. Betul. Karena masalah utamanya adalah visi orang kan beda-beda. Betul. Kita lanjut lagi ke Iya. bagian sepeda Inner trainer. trainer. Sebenarnya indoor trainer ini kan diciptakan kan, jadi sebenarnya di beberapa negara itu kan Mas ada musim dingin ya, Iya. dan tidak memungkinkan kita sebagai cyclist baik amatir ataupun pembalap profesional untuk melakukan aktivitas di Di luar luar. ruangan, betul. Betul. Makanya diciptakanlah indoor trainer yang menggunakan artificial intelligence. Mereka menggunakan aplikasi sehingga membuat kita bersepeda seakan-akan di luar, walaupun di dalam menggunakan peralatan. Jadi menggunakan, ya nih, saya kembali kita nggak boleh nyebut merek nih. Iya. Tapi ada berbagai macam pabrikan di sini yang kita taruh, ya kan? Dan pada intinya mereka memang memiliki fungsi yang sama. Tapi memang ada fitur-fitur, ada plus minusnya lah. Iya. Nah, kenapa ini sangat dibutuhkan jika kita seorang pesepeda yang ingin meningkatkan performa yang lebih lah. Betul. Nah, ini karena apa? Ini semua kan dimonitor kita, Mas. Iya. Kalau kita connect dengan sensor detak jantung, dia akan connect. Jadi di situ batasan kemampuan kita, jantung kita memacu pada saat goes. Jika terjadi kelebihan beban, dia akan memonitor, dia akan memberikan warning.
Ingat yang kita ngomongin kemarin nggak? Ya. Kalau ada teman kita yang pesepeda itu tiba-tiba mengalami serangan jantung, Betul lah. segala macam. Itu karena kemarin temennya itu bilang masih bisa Pak. Kompor. Kompor itu yang bahaya. Kompor meledup. yang bahaya, kompor meledup. Betul. Jadi kalau temannya udah capek, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ini. Kita nggak tahu ya. Iya. Spesifikasi bodinya tuh kayak Betul, gimana karena gitu. kan latitude orang kan itu beda-beda, Mas. Saya dengan Mas dengan yang lain-lainnya. Pada saat kita melakukan satu aktivitas bersama, aktivitas fisik lah. Hah? Di saat itu kan dengan kemampuan yang berbeda-beda, pada akhirnya kan tingkat fatigue-nya kan juga berbeda. Betul. Ada yang orang baru 230 udah ngos-ngosan, ada yang 40 masih seger. Lah sementara kita jalan bareng. Nah, yang masih seger, begitu baru 30 kilo minta istirahat, bete dong. Iyalah. Udah masih bisa bro, sikat lagi, dikit lagi. Akhirnya karena kita temen merasa solidaritas, Ya, kita paksain Mas, betul. tanpa memperhatikan kondisi kita. Itu yang bahaya. Akhirnya muka udah pucat, bibir udah putih, bahkan cenderung biru, itu udah bisa dikatakan kadar oksigen udah habis nih di badan kita nih. Kita tidak melakukan rest, bener-bener rest, itu bahaya. Jadi untuk mencegah terlambat terjadinya baru kita panik lihat teman kita pucat, kita butuh alat monitoring ya. Betul. Makanya dalam bersepeda jarak jauh nih teman-teman Audax juga udah paling paham nih. Kita dibutuhkan yang namanya sensor detak jantung, Iya, ya iya. kan. Terus kita mesti menggunakan smartwatch yang bisa mengukur kadar oksigen kita apa semua berdasarkan hitungan detak jantung dan varimeter yang kita masukkan lah di dalam aplikasi. Jadi secara apa ya? Secara ini nih batin nih kita pada saat goes Yakin gitu. Wah, waduh, gua kayaknya udah mesti istirahat. Udah kita istirahat karena memang terkadang tuh kaki masih ingin mengayuh, tapi sebenarnya dalam nih udah panas. Makanya tandanya tuh kalau nafas kita udah agak hangat, berarti di dalam tubuh kita udah overheat nih kalau mobil nih. Iya. Kalau mobil mungkin radiatornya udah ngebul nih. Cuman masih kepengen jalan gitu. Patuhi peringatan. Ya. Jangan lupa. Yang paling penting adalah kita tahu batasan diri kita dulu. Iya, betul. Walaupun gimana pun juga kadang kan alat kan juga namanya buatan manusia. Ada errornya, kadang suka ada. Tapi ya kan, yang terpenting adalah kita tahu batasan diri kita didukung dengan peralatan yang mumpuni untuk memonitor. Tuh. Jadi kembali lanjut ke pertanyaan terakhir yang kemarin. Ada nggak sertifikat badan kita? Kita bisa bikin sertifikat pelatihannya tuh dari mana gitu yang bisa kita pakai Sebenarnya kalau untuk masukin parameter ya? Nah, sebenarnya kalau secara sertifikat nggak ada, tapi ada beberapa tes yang bisa dilakukan. Iya. Nah, testing itu ada yang kalau cyclist biasa sebut dengan VO2 max test. Ya. Jadi kita untuk mengetahui seberapa besarnya kemampuan kita untuk di gaspol nih sampai 100% tuh detak jantung kita nanti maksimalnya di berapa, terus dengan kondisi seperti itu volume oksigen kita dapat di berapa persen. Nah dari situ parameter itu yang bisa kita jadikan acuan. Iya, Jadi di saat udah over the limit kita tahu, wah udah kelewat nih gitu. Jadi itu parameter bisa kita masukkan ke aplikasi Bisa, untuk menciptakan warning. bisa banget. Dan itu kalau kita serius berat itu akan naik terus. Iya. Kayak misalnya nih, si A pada saat baru bermain sepeda, level VO2 max itu baru di 42-43%. Dia latihan terus akhirnya naik ke 45%, latihan terus naik ke 50%. Bahkan untuk atlet itu bisa di atas 60%. Itu monitoring untuk Jadi kan untuk kemampuan daya resistensinya seorang atlet sama kita sebagai penggiat hura-hura beda Mas. Beda, betul. Dia dari segede gini udah makan asam garam latihan naik sepeda berpuluh-puluh beratus-ratus kilo. Kita kan baru aktivitas sepeda ini baru dimulai kan ya kalau saya di saat usia saya 30-an ya kan. Iya. Jadi bukan terlambat ya, tapi disitulah batasan yang akhirnya menjadi sebuah parameter gitu. Parameter akhirnya gua kan baru berapa tahun nih main sepeda, jadi mungkin kondisi jantungnya juga beda, paru-parunya beda, ototnya juga beda. Jadi jangan dipaksa deh. Betul.
Jadi Kan goalnya satu, kita apa? Sehat. ya, Kita mau kayak saya nih sebagai komunitas atau penggiat sepeda yang non profesional lah. Saya mau latihan tiap hari mas, 24 jam, 7 hari seminggu. Saya ikut lomba, nggak bakal menang juga. Bener nggak? iya benar. Buat apa ya kan? Realistisnya begitu ya. Realistisnya. Iya, iya. Tujuannya apa? Sehat. Sehat. Itu aja, penting itu soalnya. Jangan, jadi bisa kita perhatikan sepeda itu bukan mainan anak-anak, itu harus kalian perhatikan benar-benar. Iya. Jadi jalan infrastruktur yang sudah dibangun jaraknya jauh-jauh harus kalian perhatikan juga bagaimana cara menggunakannya, betul nggak sih? Betul. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih mas. Ini kesempatan kedua, cuman dari kemarin saya belajar dulu sebelum kita nanya-nanya. Siap. Terima kasih. banyak. Yuk. Jadi para umat audio sekalian, demikian perbincangan kami dengan salah satu praktisi sepeda yang memiliki pengetahuan yang sangat detail mengenai bagaimana cara kita bisa bersepeda dengan baik dan aman. Tentunya sebelum video ini berakhir, saya mau kasih tahu bahwa resume program seperti biasa di audio untuk membahas yang berikut itu adalah ini. Jadi kita harus memiliki pengertian bahwa selain pemasangan selain pemasangan audio dan juga tuning suara, di antaranya itu ada yang namanya langkah untuk memeriksa hasil instalasi. Apa aja yang kita harus lakukan supaya kita memastikan bahwa sistem audio kita itu tidak ada kendala pada saat kita akan melakukan setting nantinya. Jadi begitu aja, jangan terganggu dengan soal alarm barusan. Saya yakin juga nggak bakal masuk ke kamera karena mic-nya juga sudah nempel di badan saya, jadi terdengar dengan jelas. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like. Tentunya kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Iya benar. Gue bingung itu karena kalau kalian nanya soal sepeda, takutnya gue nggak bisa jawab. Jadi tanyanya audio aja tetap, oke? Dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan video ini dan ini bener-bener lupa sequence nih saya nih, sorry karena kita udah sebulan itu batuk terus. Oke, coba saya ulang ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like, dan kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini. Salam dari Poison Channel.